Lo bisa lihat di depan itu. Iya. Ini adalah di websitenya Fiverr. Increase domain authority, jasa untuk menaikkan domain authority, baik itu untuk MOS, untuk Aleph. Ini adalah di depan. $25, $100, $20, $15, and then $95, $50, $70, ya kan, $35. Sangat menggiurkan gitu iklan-iklannya gitu. Dari domain authority 0 sampai langsung ke 60 hanya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hanya membutuhkan waktu 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Wah. Dan ini memang lagi ngetrend kan, di grup-grup Facebook juga banyak yang nawar-nawarin kan, ya kan? Gue tapi masih berpikiran positif. Teman-teman yang kita di Indonesia itu enggak lah, mereka enggak sampai hati untuk nipu-nipu gitu lah. Gue berpikiran positif bahwa mereka itu menggunakan yang namanya website edu dan website government, misalnya 50 biji gitu kan, untuk menaikkan domain authority lo, tidak dengan cara spam. Nah, yang di depan ini, yang di Fiverr ini, kebanyakan itu menggunakan cara spam. Itulah yang kan gue ajarin sama lo. Spamnya caranya seperti apa? Dia menggunakan yang namanya redirect Google. Gue ngerokok dulu. I can make it right. Oh yeah. Semangat untuk bekerja. Nah, ini yang akan kita bahas. Ini yang akan kita bongkar. Iya, tambah musuh lagi. Yeah, kampret. Terusin aja biar monyok channel lo. Yeah. Gue gak bermaksud jahat, cuman gue gak pengen lihat ada lu ngebodoh-bodohin orang gitu ya. Enggak. Nah, di sini gue udah siapin redirect dari Google. Ini ada sekitar 3.000-an. Nah, ini ada Canvas segala macem. Kita siapin dulu deh. Kita siapin yang spreadsheet-nya. Kita menggunakan Excel dari Google aja. Seperti ini. Gue pastekan ini. Pastekan semua. Si kampret gak bisa. Ctrl E nya tidak jalan, saudara-saudara. Saking keseringannya. Jadi mohon maaf kalau agak-agak lama. Tapi ini nanti akan gue share di deskripsi gue. Tapi pasti pendek. Nanti lu tinggal ambil aja, lu contohin. Gue cuma di sini mau memperlihatkan aja. Ini loh caranya kalau untuk spam, bikin domain authority-nya itu gede. Pokoknya ini harus sampai di indeks sama Google, maka domain authority lu udah naik. Mau itu domain authority maupun domain rating kalau misalnya istilah di Aleph. Ya karena blogger-blogger baru itu sangat tergila-gila dengan yang namanya angka. Ya kan, orang banyak tertipu tuh karena yang tergila-gila dengan angka. Itu emang udah hal yang sangat wajar dan sangat manusiawi gitu. Nah, ini yang gue coba untuk berbagi aja bahwa caranya itu kalau dalam waktu cepat tuh caranya seperti ini. Nah, ini gue gede dulu. Ini di belakang, ini yang depannya ini adalah redirect Google-nya. Ini yang belakang ini, yang web ini ganti dengan web lu. Caranya bagaimana bang? Gampang. Yang ambil aja ikan ID, copy, terus lu pilih edit. Ntar dulu dong. Lu pilih edit, terus cari dan ganti. Masukkan di sini judulnya. Kepanjangan. Terus ganti dengan web lu. Bisa homepage, bisa juga artikel. Kalau artikel nanti kan kita pakai keyword ya. Tapi yang gue tunjukin ini adalah homepage saja. Kemarin kan gue udah mau korbanin nih. Ini kebetulan emang blognya kena penalti sama Google. Kok bisa? Iya, karena gue terlalu nakal dan terlalu liar. Gak usah nanya-nanya. Kok lu bisa? Lu ngajarin orang tapi lu kena? Ya iyalah. Kan gue harus selalu sering mencoba segala macam metode. Resiko itu harus selalu kita terima. Kok dong. Lu harus berani mencoba.
hidup itu hanya sekali, jadi jangan takut-takut. Kita klik ganti semua. Kasih waktu sebentar, nanti dia akan selesai. Karena ini ada 3000 lebih, jadi udah selesai kan. Nah, kita kecilin aja. Ini seperti ini bentuknya. Caranya gampang banget kan, tadi seperti tadi. Kita normalin. Ini ada berapa? 3982 link. Itu udah termasuk ada edu, ada government, dan kebanyakan Google juga yang kita ambil itu image, CSA-nya, terus Google segala macam, bla bla bla, Google Map, klien Google, Asia Google segala macam kita pakai. Nah sekarang ini yang paling terpenting, kita akan, lu belajar anchor text enggak di channel gua? Lo harus belajar itu ya. Sebelum bermain ini lo harus paham dulu yang namanya anchor text. Nah sekarang kita akan buatin anchor textnya nih. Kalau bermain ini supaya aman, maksud bukan aman-aman banget ya, ini nggak aman. Supaya agak lebih lama waktunya, ketika kita waktu lu gunakan yang namanya anchor text, jangan menggunakan keyword utama. Nah, di sini gua akan pakai anchor textnya. Misalnya, kebanyakan orang nafsu dia langsung nembak keyword utama. Misalnya di sini resep sambal gitu. Nah jangan ya, kita gunakan yang generic. Generic itu kalau seperti klik di sini, baca juga kayak gitu. Nah atau lo menggunakan domain homepage. Gue akan menggunakan homepage-nya aja. Masakan Indonesia. Masakan Indonesia aja deh. .eu.org supaya lebih aman, supaya nggak dihantam sama namanya Google. Padahal tetap aja dihantam juga. Iya, gue tahu tetap dihantam. Ya, tapi itu buktinya banyak yang jual ya. Sudahlah, kita ikutin aja sampai 3. Kita turunin, tarik ke bawah sampai selesai. Alright. Jangan lupa download ya yang namanya Sublime Text, karena itu kita penting nanti kita pakai. Ini panjang banget lamanya. Gak apa-apa lah durasi. Jangan lupa ya, subscribe channel gue, comment, and like and share. Lo kayak youtuber gitu, iyalah. Padahal kalau santai, ya gitulah. Biasanya biar informasi seperti kayak penting gini itu tersebar, supaya tidak ada pembodohan, tidak ada lagi orang kena tipu-tipu bahwa apa yang dia beli itu ya hasil spam. Kasian kan? Di zaman lagi susah gini, di zaman corona gini, di zaman dimana banyak orang dipecat, lu nyari duit dengan cara yang kayak gitu. Ya Allah, hidup mah cuma sebentar, atuh. Kekal dan abadi man akhirat. Nah, udah seperti ini. Jadi ustadz Pak, enggak, lagi kesadaran gue lagi pulih. Kesadaran gue kalau lagi pulih ya gitu. Ya ini ya. Sekarang kita akan menggunakan website untuk kita generate ini menjadi URL untuk nge-backlink. Kalau lu backlink satu-satu kan capek. Kita menggunakan generate hyperlink. Itu udah ada alamatnya. Generate hyperlink ini alamatnya di wosgroup.com. wosgroup.com. Kita masukkan link kan. Masukkan linknya ini. Salin. Lambat ya. Masukkan di sini. Kita ambil juga yang namanya anchor text-nya. Kita klik salin. Kita masukkan di keyword. Makanya gue bilang ini, kebanyakan orang nafsu tuh pas di bagian keyword dia isinya exact match keyword. Itu yang sering dihantam tuh. Kan gue bilang jumlahnya nggak banyak.
Kalau lu pengen pelajarin lebih dalam lagi soal anchor text, lu cek di video gue. Di situ udah lama banget gue udah bikin videonya tuh tentang anchor text. Gue tuh selalu lengkap gitu ngasih orang tuh, gak pernah mau setengah-setengah, my man. Tinggal klik generate hyperlink. Alright. Lama. Nah ini udah selesai. Nah ini ada dua kan. Ini ada dua nih. Gue terangin. Yang ini, yang URL bla 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 bla. Terus garing URL ini kalau mau pakai ini untuk di forum, komen di forum tuh, you know. Nah kalau gue nggak, kita kan buat nyepam ya, buat nyepam komen, gue ngambil yang ini. Di sini aja, klik Ctrl A, copy. Nah kita masuk lagi ke spread cell-nya tadi. Di sini kita tambahin aja di spread cell yang kedua biar nggak pusing. Masukkan aja, dia kayak panjang deh. Tempel. Bums. Ayo dong, lambat banget sih lu. Sabar. Nah ini bentuknya seperti ini, bentuknya ya. Bentuknya seperti ini, my man. Oke. Nah ini kalau lo langsung masukin ke komen backlink komen, itu dia bakal rapat tuh. Rapat. Gue butuh apa? Gue harus kasih contoh ya. Gue pakai link searching. Ini juga gue udah bahas di video gue. Cara mencari backlink ada di video gue. Nah ini salah satunya adalah link searching. Gue akan nyari tempat buat blog commenting. Terus select kategori blogspot comment, select option find blog, terus kita klik search. Kita coba tes ya. Kita coba tes aja satu. Ini ada 17.000 blogspot yang bisa lo komen. Jangan lupa dinyalakan mouse barnya, karena sebenarnya praktiknya ini adalah kita nyepam di komen. Oke. Nah, memang lo harus punya yang namanya tools. Tadi seperti di awal gue bilang pasti akan pakai tools. Nah ini di sini kita sebarinnya nih, kita sebarkan racun-racunnya di sini. Ini dia berapa ya? Mouse barnya. Coba gue hidupin dulu mouse bar gue ya. Nah lo udah pada punya kan? Mau mouse pro-nya kan? Gratis kan? Hidupkan. Oke. Tadi mana tuh blogspotnya? Oh 8, domain authority-nya 8, page authority-nya 21. Kayaknya bekas dihantam sama Google. Iya iyalah, banyak banget komentar spamnya. Kita tes aja, kita tes ya. Kita tes di sini. Ini bukan blogspot deh kayaknya, pakai email segala macem. Nah, biarin aja. Kita ambil deh. Supaya lu lihat kenapa gue bilang nanti kita pakai Sublime Text supaya tidak. Kita copy aja, kita masukkan di sini, name juragan gitu aja deh, submit comment tuh. Oh enggak, dia bagus deh. Oh ya udah bagus. Nah kayak begini kerja lu tuh, kayak begini. Kalau lu misalnya pengen ngasih jarak tuh pakai Sublime Text ya, tapi kayaknya sih enggak. Ini kayaknya udah bener kok. Kemarin gue pas gue bikin tuh berantakan semua gitu, rapat semua tuh keywordnya. Tapi kayaknya ini enggak. Kalau misalnya rapat, kalau lu masukin di komen dia rapat, lu masukin di Sublime Text, kontrol gitu, gue buka, terus lu pilih edit, lu pilih seleksi, lu pilih find, terus lu pilih replace. Yang di replace paling bawah lu adalah buka kurung tutup kurung BR strip, terus lu replace all. Nah ini ada gini nih, ada BR nya nih. Kalau yang pakai BR itu jadinya kayak gimana, kita coba cek ya. Kita ambil aja seberapa biji di sini deh, segini biji, copy, terus kita masuk lagi ke blogspot comment. Kita coba lagi, apakah masih bisa.
Kita coba aja submit comment. Oh, ini lebih ya. Kalau pakai BR itu pakai Sublime begini, ada jaraknya nih. Gitu. Kalau misalnya lu nggak pengen ada jarak, nggak langsung kayak begini aja tadi. Langsung dari sini. Oke. Ini udah selesai, udah jadi, udah segala macem. Nanti di komentarnya juga, di link yang nanti gue kasih juga sebenarnya nggak perlu ya, dengan link searching udah bisa cari sendiri kan tempat-tempat untuk apa? Untuk lo nge-backlink komen, karena kita harus ini kan harus terindeks sama Google kan. Caranya kan kemarin gue udah kasih banyak banget tuh cara-cara mengindeks, misalnya menggunakan Blogspot, terus menggunakan Twitter, dan yang backlink tempat yang cepat terindeks itu juga seperti Bandcamp, masih ingat. Terus masih ada juga yang namanya Chirp Story, itu bisa lakukan di sana ya. Nah sekarang gue contohin aja. Gue akan bikin ini kan kalau gini panjang banget ya. Ini kesannya gue nyepam banget nih kalau misalnya untuk gue di indeks, gue akan menggunakan yang namanya Bitly. Gue kasih judul dulu, masakan Indonesia ya, masakan Indonesia. Terus ini kan lu pada butuh ya, gini deh, salin. Gue bikin di page 3, ini buat gue ngindeks ya, gue buat ngindeks di Blogspot supaya cepat terindeks. Karena kalau nggak diindeks ya lu nggak dapat domain authority-nya. Nah seperti ini. Jangan lupa di atasnya lu kasih judul, terus kita publish, publikasikan di web, kita bagikan, klik dibagikan supaya nanti itu bisa diindeks sama orang. Ubah ke siapa saja yang memiliki link seperti ini. Jangan lupa bisa di ini dulu, setting dulu supaya tidak bisa dirubah-rubah. Apa tuh, siapa saja memiliki link ini. Oke, dibatasi siapa aja yang memiliki link ini. Ada pengakses lihat. Nah ini pengakses lihat saja, jangan sampai editor. Kalau editor dia bisa rubah-rubah nanti link lo. Sampai di sini aja, terus klik selesai. Oke, terus lu juga bisa buat masukin ke web juga bisa. Jadi nanti spreadsheet ini masuk ke web lu juga bisa. Tapi gue nggak mau, itu agak ribet. Gue mungkin kemungkinan lebih enak kayaknya gue ambil judulnya aja, atau gue pakai Bitly. Oke, nanti gue akan tunjukin dua-dua caranya tuh. Lu punya banyak blogspot kan, apalagi kalau misalnya lu pakai blogspot yang zombie, itu lebih cepat lagi. Nah, kalau misalnya untuk masukin ke blogspot seperti ini, oke, konten yang dipublikasikan dan setelan seluruh dokumen, bukan seluruh dokumen, pilih aja misalnya sheet yang ketiga, seluruh dokumen nih sheet yang ketiga aja. Jadi yang sheet yang pertama, sheet kedua itu nggak akan bisa diutak-atik orang. Publikasikan. Alright. Nah ini dia bentuknya, sheet ketiga kan. Ini linknya, misal kayak gitu kan. Kalau lu pengen masukin ke dalam blog lu, ambil ini iframe ya. Tapi kan gua nggak pengen. Tapi kalau harus dicontohin aja, oke contohin deh. Masuk ke postingan, terus and then misalnya gua ambil resep, misalnya resep membuat ayam goreng kecap deh, sebagai contoh aja. Lo tinggal masuk ke bagian sini di bawah, kita tampilan menulis. Apakah dia muncul? Ini kalau di YouTube dia. Perhatiin Jo. Mana dia? Oh ini, nih, ya. Dia muncul di sini nih. Oke. Publikasikan aja lah. Konfirmasi. Toh ini juga blogspotnya tidak dipakai. Alah. Gue kayaknya harus ngasah ulang lagi nih pengetahuan gue. Seperti ini. Nah, yang gue mau itu gue mau taruh di navbar, bukan di dalam artikel. Kalau gue mau masukin di navbar bisa aja pakai tadi, tapi gue nggak mau. Gue mau pakai redirect. Tadi di masakan apa sih gue masukin nih?
Manisnya di sini dia. Hei toke, siang-siang rezeki, kepercayaan orang dulu. Tuh toke tuh yang nyari-nyari tuh, udah muncul lagi tuh si kampret. Ntar gue kasih racun tikus, lu liatin aja lu. Tiap kali gue ingin YouTube lu datang aja nih ya. Tapi gue gak mau pakai yang kayak gini. Oke, sekarang kita masuk ke Bitly aja. Kita ambil alamatnya. Kita ambil alamatnya dari sini. File tadi mana sih? Bagikan. Ini kita ambil aja alamatnya. Salin link. Oke. Editor dapat mengubah? Nggak boleh. Enak aja. Seperti itu aja. Enggak deh, gue ambil yang dari publikasi aja deh. Link dari publikasi aja deh. Yang ini gue ambil, terus kita masuk ke Bitly. Bitly itu redirect loh. Itu juga backlink. Jadi lebih mantep kan. Gue langsung masuk ke sign up dulu. Kita masuk ke sign up. Kita pilih yang free aja, free, nggak usah yang mahal-mahal, sesuai dengan kantong budget aja. I can make it right. Sign up with Google. Rokok ke mana? Rokok ke mana? I can make it right. Alright. Create Bitly. Lu udah tahu kan cara bikin Bitly kan? Sebenarnya. For personal use, first name toke Raja, social media marketing aja deh, save. Seperti ini ya. Terus kita create your first link, terus masukkan aja alamat lo tadi, yang alamat dari Spreadshield. Terus oke, kasih titel masakan Indonesia. Nah, kalau lu bermain di media sosial, yang lu share adalah ini, link dari Bitly. Lu share-nya di Facebook, lu share-nya di YouTube, lu share-nya di Twitter, dan segala macam. Kalau lu di komentar, lu pakai yang tadi sekali banyak 3000-an. Oke? Beda ya. Karena kalau lu pakai langsung link dari apa sih si kampret teh? Save dulu deh, terus dijelasin ini aja. Nah, kalau Bitly itu kan dia menyangkut banyak semua kan. Itu adalah cara yang pertama. Oke. Bitly. Oke. Kok nggak hidup Bitly-nya? Salah nih. Salah. Bitly-nya jangan lupa pakai HTTPS-nya dimainkan. Oke, kalau lu nggak pakai itu jadi kayak begitu doang tuh kampret. Masukkan, terus masukkan Bitly-nya gitu, biar dia dalam bentuk di link. Nah, ini baru benar. Yang atas salah, yang ini benar nih. Bisa juga lu salah. Ya iyalah, gue kan juga manusia kayak lu. Gue ngerokok dulu. Nah, ini untuk variasi yang lainnya lu bisa masukin juga ke dalam bentuk di PDF, bukan yang ini yang lu ambil kayak, tapi link yang hidup. Link yang hidup yang ini, yang satu, copy, salin dulu. Salin, terus masuk ke sini, lu kasih gambar apa kayak bla 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 bla, terus lu tempel. Ini lu save nanti dalam bentuk PDF. Ada linknya kan? Itu juga bisa lu pakai. Karena gini, ini kan banyak banget ya, ada 3000 kan. Dan itu harus diindeks. Nah, itulah gunanya setelah lu udah bikin semuanya udah selesai, lu masukin ke namanya GSA. Itu tools untuk ngebom backlink, untuk ngebom di komen-komen. Minimal tuh 10.000 komen lah. Ya kalau bisa sih sampai 1 juta, 100.000 komen, lu lakuin itu. Itu nggak lama kok, paling sekitar 4-5 jam. Dan itu beres. Sampai itu ke indeks, misalnya udah terindeks semua cepat dalam 1 atau 2 hari atau 3 hari, domain authority lu tuh tinggi sekali, bisa sampai 40, 50, bahkan mungkin 60, seperti itu. Ini lama nih di copy-nya tuh ya. Ada lagi mau bertanya?
seperti ini. Lu tinggal masukin aja, lu tinggal save, nanti tinggal bla 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 jadi PDF. Oke. Lu save di sini PDF, ya, lu download dalam bentuk PDF. Lalu lu masukin tempat PDF kan, supaya itu bisa terindeks. Ya karena kita kan memang ya begitulah, budget rendah gitu kan, mau gratisan aja kan, seperti itu caranya. Karena ini harus diindeks. Kalau misalnya lu punya duit, lu bisa masukin ke indexer. Indexer tuh mana indexer? Coba indexer, one indexer. Gua ada nggak nih one indexer? One howling indexer. Ini punya salah satu blogger receh penonton. Dia ngasih pinjem sih. Dia dailynya itu sehari itu 10.000. Gua stop dulu di sini karena gua harus masukin itu 10.000 link per hari one indexer ini. Ini salah satu tools yang dipinjemin oleh sobat blogger receh. Dia menggunakan one hour indexing dan dia limit tiap harinya itu 10.000 link. Jadi lu bisa ngindeks sebanyak 10.000 link. Bentuknya seperti ini. Dan dia tiap hari di reset. Jadi tiap hari jatuhnya 10.000. Nah ini kita bikin 0 dulu supaya unlimited link. Terus kita paste link yang tadi 3.982 link. Tinggal klik upload link. We are uploading your branch right now, bla bla bla. Your link has been successfully uploaded. We will duplicate them, bla 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 bla. Kita lihat di sini aja. Batches. Seperti ini nanti dibentuknya. Nih, ini bagian dari indexernya. Nah, mungkin yang mahal itu karena mereka pada pakai yang namanya indexer premium. Itu yang sebenarnya yang lu bayar. Jasa-jasa yang untuk nge-up domain authority itu seperti itu. Tapi karena lu nggak punya, berarti lu harus ngindeks dengan cara-cara seperti biasa. Lu bisa masukin ke website bookmarking, lu bisa masukin di forum-forum. Ya, makanya itu yang pakai link bit.ly ini yang lu share di mana-mana aja. Terus lu juga bisa masukin. Nah, tadi kan gue bilang gue janji mau masukin di sini ya. Masukin di blogspot kan. Kalau di blogspot itu gue tinggal masukin ke bagian kita ke tema terus masuk ke edit HTML. Gue cari tuh yang namanya menu biar cepat, langsung Ctrl F. Di sini di Ctrl F, sitemap. Bla bla bla. Nah ini gue tinggal ganti, gue kasih judulnya apa ya, judulnya masakan Indonesia. Terus linknya tadi kita pakai bit.ly apa ya, pakai bit.ly aja deh. Copy, terus kita masuk ke sini, kita ganti linknya menjadi bit.ly. https www paste. Ini udah dia seperti itu. Tinggal klik save. Kalau kayak begini, yang diindeksnya itu cuma homepage-nya, bukan artikel. Dan kemungkinan kalau kita ngindeks yang namanya homepage itu lebih cepat. Paham ya? Itu my man. Oke, sekarang kita ke webmasternya. Google Webmaster. Google Webmaster. I can make it right. Alright. Tinggal masukin aja. Wow, URL tidak ada di Google, terjadi error pengindeksan. WhatsApp. Aduh, Google lo kenapa Google? Sehat-sehat saja kah?
Ini kayaknya gue main ini deh. URL-nya akan diindeks jika kondisi terpenuhin. Tidak no index terdeteksi di tag meta robot. Tag meta robotnya si kampret. Siap nih HTML-nya kayak gini, apa template tuh kayak gini nih, kadang-kadang ngeselin tuh. No index. Hapus ini harus dihapus. No index. Google baru nih, aduh benar-benar rese banget ini blog yang baru nih, bakal banyak perubahan ntar malu tuh ya. Kita coba lagi. Tuh. Jadi hati-hati ya kalau pakai template-template yang lama ya, untuk di pemakaian di Google yang baru ini nih, lo bakal kayak begitu tuh tadi tuh, merah aja gitu, ngeselin tuh. Ya kalau lo ngerti sih enak, langsung lo delete tuh, meta tag no index tuh lo delete. Tapi kalau lo nggak ngerti, repot jadinya. Seperti itu ya. Untuk di blogspotnya seperti itu. It's very simple. Jadi lo nggak terlalu susah kok. Oke. Cukup ya. Jadi untuk media-media sosialnya lu pakai Bitly atau lu bisa pakai dari Google Excel lu. Tapi yang poinnya yang terpenting itu adalah seperti ini. Apakah lu berminat untuk menggunakan cara yang sama untuk membooster domain authority lu, itu terserah lu. Gua di sini hanya menyajikan untuk isi dan segala macam resiko yang bakal lo terima. Gue tidak ikut serta dan tidak bertanggung jawab. Seperti prinsip percetakan, isi di luar tanggung jawab percetakan. Masalah lo mau pakai atau enggak, gue serahkan sama lo. Tapi gue sendiri pribadi, gue enggak. Karena ini memanipulasi aja. Memanipulasi tools untuk MOS dan memanipulasi tools RF. Tapi untuk Google-nya sendiri, no. Kalau gue lebih milih alami aja. Ya kan, tapi untuk sebagai pengetahuan, sebagai caranya seperti itu ya, gampang banget ya, cuma ngindeks redirect Google. Iya, dan supaya untuk lebih meyakinkan bahwa ini bisa menaikkan, kita cek dulu ya. Kita cek salah satunya. Kita cek aja di sini. Bentuknya seperti apa? Seperti ini ya bentuknya ya. Ada salah satu website yang gue cek pakai RF, dia ini kalau lu cek pakai mouse ini ini kan google.b, ini domain authority-nya 9. Gue cek dipakai di RF, salah satu website yang menggunakan teknik seperti ini, dan itu di RF masuk sebagai do follow seperti ini. Domain authority-nya 90, dia menggunakan google.co.id. Bentuknya nanti dia seperti ini kalau masuk di RF. Terindeks seperti ini. Dia menggunakan yang namanya judul artikel dia. Tapi kalau gue kan tadi bukan judul artikel ya, gue menggunakan homepage. Dia menggunakan judul artikel dan itu emang terindeks. Ketika dia udah terindeks, dia masuk ke RF dan dia mendapatkan domain authority-nya 90, makanya boom, domain authority blog lu bisa naik. Oke. Kalau dulu bilang itu nggak working, nah ini buktinya. Sama kan, seperti tadi gue kerjakan, sama kan, dan di RF juga masuk, dihitung sebagai backlink do follow, dan domain authority-nya google.co.id itu 90. Oke, kita tadi menggunakan redirect semua Google, jadi mulai dari Amerika sampai Indonesia, semua negara yang menggunakan Google kita redirectin, makanya jumlahnya sampai 3.000 lebih. Kalau lo berminat silahkan, tapi jangan salahkan gue kalau terjadi apa-apa sama yang namanya blog lo. Ya kan, karena semakin cepat naik, cepat juga turun. Jadi gunakan cara-cara seperti ini dengan cara bijaksana. Jangan gunakan cara ini seperti yang gue kasih tahu ini untuk lo pakai menipu-nipu orang. Tolong jangan ya, jangan. Lebih baik makan uang halal daripada uang haram, oke? Dan cara yang seperti ini juga bisa lo pakai untuk berbuat. Kenapa gue kasih tahu ya?
Tapi kalau gue nggak ngasih tahu, ntar mereka juga pada bingung. Dengan cara redirect seperti ini, lu bisa ngehantam kompetitor lo. Lu cari redirect web judi dan web porno, terus lu ambil link korban yang lu benci itu, lu masukin seperti tadi cara yang tadi, lu indeks sampai terindeks, boom, dia punya link toksiknya banyak banget. Dan dulu gue dikerjain dengan cara seperti ini. Tapi makanya jangan ya, hanya untuk sekedar tahu. Maka itu ya, musuh lu bakal nanti dia punya backlink dari website porno, dan itu ngerangnya langsung drop. Kasihan jangan. Dan itu kalau untuk diperbaikinya harus di desuffling. Untuk web-web yang kecil pasti kehantem banget, tapi kalau web-web besar kayaknya udah enggak sih ya. Udah enggak, kalau web besar kayak Tribun kayak gitu tuh enggak ngefek, karena backlink dia jumlahnya jutaan. Ya kan, sementara yang dikirim paling cuma 3 ribuan, tuh sangat kecil. Nah, itu cara-caranya ya. Itu cara yang jahat, tapi jangan dipakai. Hanya untuk sebagai pengetahuan, sebagai ilmu ya silahkan aja. Tapi gue tidak bertanggung jawab apapun dengan apa yang akan lo lakukan. Gue di sini cuma menyampaikan aja. Oke? Gunakan dengan bijaksana. Ilmu di tangan orang yang bijaksana, dia akan menjadi manfaat untuk orang-orang. Tapi ilmu di tangan orang yang salah, dia akan menjadi sebuah kejahatan. Gue Hendra Kusuma, peace and out.